Banyak orang tua datang ke saya dan bilang, "Dok, anak saya takut sekali kalau dengar kata kita." Kalau Anda di posisi itu, pernah merasakan di posisi itu, ya, berarti saya bilang, oh ya, itu normal. Takut bukan tanda anak lemah. Takut adalah proses alami ketika anak menghadapi sesuatu yang ia belum pernah pahami, menghadapi sesuatu yang ia belum paham. Karena nggak tahu sunat itu ya apa, rasanya ya apa, dia belum paham karena belum melaksanakan. Nah, bahkan orang dewasa pun juga bisa takut ke dokter gigi, takut operasi. Saya sendiri pun takut jarum. Jadi ketika anak itu merasa takut kitan, sebenarnya dia kepingin ngomong, kepingin berkata, saya itu butuh ditemani, Pak. Saya butuh ditemani, Pak. Ma. Dia nggak kepingin bilang, aku tuh takut. Enggak, tapi sebenarnya dia kepingin ditemani, kepingin dilihat, kepingin didampingi. Saya bisa. Sebenarnya dia kepingin ngomong itu. Anak yang takut itu. Nah, sayangnya di sini sering terjadi kesalahan. Anak itu ditakut-takuti. Oh, nah, jarumnya besar, disuntik sakit. Bahkan oh, Kak Wani sunat kucing ngecut. Atau dipaksa, misal, kalau nggak sekarang ya, kamu mau ada sunatan masal, kamu lagi pengen hadiah sepeda ya sunat, gak sunat nggak apa-apa, belikan sepeda bapak, misalnya seperti itu, dipaksa. Nah, ini akan tertanam di kepalanya. Trauma kitan itu nyata, membekas, bukan karena prosesnya. Yang dia ingat bukan karena proses, dia lupa, saya lupa prosesnya, ingat lupa. Tapi yang saya ingat itu, yang akan anak ingat tadi itu pengalaman emosionalnya. Anak bisa tumbuh dengan rasa takut berlebihan karena mungkin merasa tidak dihargai, mungkin dokternya, dok sakit, nah ini bekas. Saya ingat, saya waktu itu nangis, saya ingat, tapi proses nyunatnya, rasa sakitnya saya nggak ingat. Nah, itu jadi bisa membekas. Termasuk mungkin saya dulu awal-awal dokter, mungkin saya telah memberikan trauma yang jelek kepada anak-anak yang dulu awal-awal saya jadi dokter, memberikan trauma. Nah, yang mungkin sekarang sudah dewasa. Nah, mestinya setelah pengalaman beberapa ratus sunat, mestinya apa yang harus kita lakukan? Jadi kesimpulan saya, yang harus dilakukan, satu, harus jujur dengan pada anak, sampaikan dengan bahasa yang tepat. Sunat itu sakit, iya sakit, tapi sakitnya cuma sebentar, besok sudah nggak sakit. Atau sakitnya cuma sekali ini, habis itu nggak disunat lagi. Itu kan jujur, nggak bohong. Jangan berkata gini, oh kak loro, enggak, tenang saja, nanti apa, sembuhnya, oh sembuhnya harus dulu, jangan. Sembuhnya 3 hari, mungkin 3 hari, mungkin bisa lebih. Nah, jadi berkata jujur, jangan berbohong. Yang kedua, berikan rasa kontrol pada anak, berikan anak untuk memilih. Misal, nah, nanti kalau sunat kepengen pakai baju apa, nanti kalau sunat kepengen hadiah apa, jangan dijadikan syarat, nggak bisa milih. Kalau kamu kepengen sepeda sunat, nah ya kan,
nggak bisa milih. Kalau sunat kepingin hadiah apa, nah gitu, kasihkan dia penawaran. Yang ketiga, lingkungan sunat. Nah, setelah pengalaman saya sekian ratus anak yang saya pernah sunat, lingkungan itu nomor penting. Lingkungan yang aman dan tenang. Anak harus merasa dihormati, bukan dipaksa. Ingat, khitan bukan ujian berani atau tidak anakku berani, bukan. Khitan adalah proses pendewasaan anak kita. Nah, dia latihan dewasa, bukan anakku berani, bukan. Proses dia akan memilih. Nah, itu kan berarti kan sudah mulai muncul pendewasaan, dan itu perlu didampingi. Sebagai dokter dan juga orang tua, saya percaya satu hal, khitan yang baik bukan khitan yang cepat. Ya sih, itu salah satunya, tapi yang paling membuat anak merasa aman dan nyaman itu adalah khitan yang terbaik. Jika Anda ingin proses khitan yang tenang, bermartabat, dan menghargai anak, sehingga anak bisa aman, merasa aman dan nyaman, pastikan anak Anda ditemani dengan benar ketika khitan.